Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel kami Ide Usaha 87. Kali ini saya akan membagikan video tentang tutorial cara menggoreng singkong supaya merekah. Untuk teman-teman yang belum pernah mencoba, video ini pas banget buat teman-teman yang akan mencoba cara menggoreng singkong supaya merekah. Langkah pertama, kita kupas singkong terlebih dahulu. Kita sayat dari atas ke bawah, kemudian kita kletek dengan menggunakan jempol jari kita. Langkah kedua, kita kerik singkong terlebih dahulu, tujuannya agar singkong tidak mudah gosong. Kemudian langkah ketiga, kita potong singkong sesuai dengan selera kita. Biasanya saya memotongnya antara 3-4 cm. Itu sesuai dengan teman-teman ya. Dan jangan lupa dicuci sampai bersih. Biasanya saya nyucinya sampai 2 kali pembilasan supaya kelihatan bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Itu tujuan pembilasan kedua kalinya teman-teman ya. Sekedar informasi teman-teman, untuk para yang mau berdagang jualan singkong keju, untuk peralatannya kita gunakan kompor. Ada 2 pilihan, satu kompor komersial ukuran 21A yang seperti ini yang ukuran 21A itu yang kecil teman-teman ya. Kalau untuk ukuran yang kedua, ini yang 31A, ini penampakannya. Ini yang lebih gede, mereknya Rene. Kalau yang ini mereknya Win. Kalau yang kompor seperti ini biasanya di online jualnya harga 350 ribuan. Tapi kalau yang Rene antara 500 ribuan teman-teman ya. Untuk kompor kedua yaitu pakai semawar. Kalau yang ini lebih murah teman-teman, harga antara 65 ribuan per kompor. Hanya saja kompor ini bunyinya terlalu kencang, jadi agak bising. Tapi kalau yang kompor ini seperti ini, saya biasanya untuk menggoreng antara 15 menitan sudah matang. Ini prosesnya cepat teman-teman, tidak memakan waktu yang lama. Mohon maaf, ini hanya untuk para pedagang, sedangkan untuk para ibu-ibu atau teman-teman yang mau praktek di rumah pakai kompor rumahan, ntar saya posting video berikutnya ya teman-teman ya. Ini adalah proses terakhir teman-teman, proses penggorengan. Jadi ini saya sengaja goreng semuanya 25 kilo dalam 1 wajan.
Sebenarnya itu ini maksimal 20 kilo teman-teman, cuman saya paksain soalnya jamnya udah mepet, udah sore ini. Kalau digoreng 2 kali berangkatnya ke pangkalan terlalu sore. Jadi sih ini saya paksain, tolong jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini hanya saya saja yang melakukannya. Ini baru saya mulai teman-teman, baru saya nyalain dengan api yang begini. Sekarang jam 2:15. Ini perkiraan saya angkat jam setengah 3 baru saya angkat. Oke, kita lanjut aja nanti ya sambil proses pengangkatan teman-teman. Untuk 25 kilo saya menggunakan garam 4 bungkus dengan ukuran berapa gram ya? Nggak ada ukurannya teman-teman, pokoknya antara segini yang harga 1000-an lah. Kita tuangkan ke dalam panci yang gede ini. Pancinya sekitar airnya itu segini teman-teman, segini, segitu masih kurang teman-teman. Oke, ntar kita lanjut lagi ya. Kalau saya menggunakan regulator yang pakai penjepit, ini regulator tekanan tinggi teman-teman ya, jadi kita bisa gedein. Kalau untuk regulator yang biasa tekanan rendah seperti ini, cuman itu nggak bisa dibuat gede. Kalau menggunakan regulator ini lebih lama proses pemasakannya. Kalau pakai yang seperti ini lebih cepat, bisa diperbesar. Ini adalah proses pengangkatan teman-teman ya. Di sini sampai minyaknya turun ke bawah. Ini tujuannya untuk menurunkan kadar minyak di dalam singkong supaya minyak tidak terlalu banyak ke bawah di dalam panci ini. Ini tujuannya teman-teman ya. Proses penggorengan sudah selesai, kita tinggal nunggu penirisan. Sambil kita nunggu, kita lari ke proses penyiapan penggaraman untuk penyiraman singkong ini.
Kita lihat proses reaksi setelah singkong disiram dengan air garam. Kalau setelah semuanya sudah selesai mekar, sekarang kita lakukan proses penyedotan menggunakan selang ini. Ini ya teman-teman hasil. Tapi ada pula yang nggak jadi teman-teman. Jadi jangan sangka semuanya itu jadi. Ini yang nggak jadi. Bisa melempar anjing yang menggonggong. Ada pula yang nggak jadi. Jadi jangan pikiran semua itu jadi. Pasti ada yang nggak jadi. Tapi 95% jadi semua teman-teman ya. Kalau pengen jadi itu ada banyak faktor. Satu dari bahan singkong itu juga pengaruh banget. Meskipun proses sama, kalau singkongnya nggak mendukung, sama aja nggak jadi teman-teman, keras. Yang pertama bahan, yang kedua proses pengapian, yang ketiga proses penggorengan saat posisi minyak dengan banyak singkong. Minyak sedikit, singkong banyak, nggak jadi juga karena cepat gosong. Kalau gosong pasti kita akan mengangkatnya, takut hitam semua. Kemudian proses pengapian, singkong sedikit, api banyak, api gede, itu juga enggak seimbang. Begitu teman-teman. Jadi ada 3 faktor, dari bahan, minyak, serta proses pengapian. Itu. Kita tunggu sampai air benar-benar terkuras habis. Oke, kita lihat proses selanjutnya. Proses penyedotan air sudah selesai. Sekarang tinggal kita keringkan dengan menggunakan alat bantu kipas angin. Kita tunggu hanya beberapa menit saja. Kemudian kita angkat di ranjang. Untuk proses pengangkatan di sini kita pilih singkong yang benar-benar udah jadi. Yang keras kita harus singkirkan dan dibuang di tempat sampah. Contoh ini keras, lebar. Tumpukan teman-teman, tuh teksturnya lebih lembut. Jadi pas digoreng lagi kedua kalinya, kasih susu, kasih kesu, kasih mentega, dipakan, sungguh nikmat. Apalagi kalau yang makan bawa papa, pingin lagi teman-teman. Layak jual
layak buang sampah. Ini semuanya hasilnya teman-teman ya. Baik, sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang dilihat, apa yang dengarkan, mudah-mudahan menjadikan inspirasi buat teman-teman yang mau buka usaha singkong dan pisang keju. Mudah-mudahan dari video detail ini teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Kalau sudah benar-benar bisa, langsung berani jual teman-teman, karena untungnya lumayan lah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan di hati, kami mohon maaf. Dan jangan lupa teman-teman ya, subscribe and like supaya saya bisa membagikan video yang bermanfaat untuk yang teman-teman subscribe ini. Saran atau komen saya akan dengan senang hati untuk membalasnya teman-teman. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.